Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya nengok-nengok dulu sebentar ya. Karena yang saya sampaikan sudah saya sampaikan juga di pelantikan pengurus baru STAI ya. Jadi kalau ada para asatid yang ikut pelantikan kemarin di STAI Al-Hidayah, mohon maaf ini pengulangan. Kalau mau pulang nggak apa-apa, pulang aja. Kita berbicara tentang pentingnya berpegang teguh kepada prinsip pemahaman dan pengamalan salafus saleh dalam beragama. Di tengah-tengah berkecamuknya bentuk-bentuk pemikiran, bentuk-bentuk amalan yang begitu dahsyat di akhir-akhir kehidupan kita. Sekarang ini tampak sekali ya, benturan pemikiran dan benturan amal-amal keagamaan Islam membuat kita bingung dan gamang dalam meniti jalan keberagamaan kita. Untuk itu ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama tabi'in. Nasihat ini dikutip sering oleh para ulama sebagai nasihat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Tetapi kalau dilihat dari riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta, tapi ini riwayat dari Al-Jauhari. Riwayat Muwatta itu banyak ya, dari Yahya dan lain sebagainya, tapi ini adalah riwayat Al-Jauhari, walaupun Al-Jauhari bukanlah murid langsung dari Imam Malik rahimahullah, tapi diakui sebagai salah satu jalur dari madhab Maliki. Di dalam kitab Al-Muwatta yang berdasarkan riwayat Al-Jauhari ini ada sebuah nasihat dari guru Al-Imam Malik rahimahullah yang bernama Wahab bin Kaisan rahimahullah. Beliau wafat 127, sedangkan Imam Malik wafat 179, masih ada jarak 50 tahun ya. Jadi berguru kepada Wahab bin Kaisan. Di dalam kalimat yang disampaikan oleh beliau adalah, semua kita hampir mayoritas sering dengar kalimat ini, la yasluhu akhiru hadhil ummah. Akhir umat ini, umat yang kemudian dari umat-umat sebelum kita di akhir, berarti kita nih akhir-akhir dari umat Islam. La yasluh, di kalimat banyak riwayat la yasluh, tak mungkin bahasa ininya, tak mungkin islah, tak mungkin salah, tak mungkin baik, tak mungkin lurus, tak mungkin benar, illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang telah membuat lurus dan benar generasi pertamanya. Tak mungkin kita berada di dalam kebenaran beragama yang diridhai Allah. Tak mungkin kita berada menjadi saleh dalam agama Allah. Tak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa dalam agama Allah, illa ma aslaha awwalaha, kecuali apa yang telah membuat islah, membuat baik, membuat lurus, membuat benar generasi pertamanya. Artinya, kalau kita meniru dan mencontoh awwalukum, maka kita berada di dalam kesalehan dan keaslahan. Dalam beragama kita harus mengikuti jejak
pemahaman prinsip, pemahaman dan amal dari para salafus saleh. Ketika ditanya Wahab bin Kaisan, apa yang dimaksud ma aslaha awwalaha? Sesuatu yang membuat baik generasi pertama itu apa? At-taqwa, dia bilang. Kok takwa? Dulu saya agak bingung bacanya. Kenapa ya? Generasi pertama itu hanya masalah takwa. Ya, hanya masalah takwa. Toh takwa dikhitab kepada semua umat, termasuk akhir umat, yaitu kita. Ternyata kalau kita mau melihat dan merenungkan kalimat al-muttaqin di dalam suratul Baqarah, perbedaan kita, ketakwaan kita dengan ketakwaan generasi pertama, khairu ummah, sebaik-baik ummah, khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin dan kaum mukminin, adalah keterpaduan dan keserasian kata takwa yang ada pada diri mereka yang berbeda dengan kita. Ketakwaan kita timpang, ketakwaan kita tidak seimbang, ketakwaan kita tumpang tindih, sehingga kadang dikalahkan oleh ilmu, kadang dikalahkan oleh akalnya, kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi salafus saleh menggabungkan seluruh unsur kemanusiaannya, tetap berada pada jalur hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dari ittiba. Ilmu setinggi apapun, akhlak semulia apapun, cara amal ibadah se-etkon apapun, tapi tidak pernah keluar dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah lepas. Kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh-contoh saja. Yang pertama, kita ingin dulu mengenal kurun salafus saleh yang mungkin sering diulang, tapi mengingatkan saja. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyusun satu kitab Syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawshih, Syarah Al-Jami' As-Sahih. Ini jarang kita, ya, kecuali Fathul Bari. Kalau Fathul Bari sudah masyhur, tapi kalau At-Tawshih jarang kita kenal sebagai syarah dari Imam Al-Bukhari. As-Suyuti menyusun buku syarah dari Sahihul Bukhari dan namanya At-Tawshih, ya. Di dalam kitab At-Tawshih dikatakan, walaupun di dalam dikutip oleh Mirqatul Mafatih, ya, ada kesalahan kalimat di Mirqatul Mafatih itu dikatakan wal asahhu annahu ya'ni al-qarna la yanbabit bimuddah, ya, bahwa kata kurun khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, itu kata kurun beliau bilang la yanbabit bimuddah, tidak terikat dengan batasan waktu. Tapi ketika saya rujuk kepada kitab asli At-Tawshih, kalimatnya nggak begitu, tidak ada la. Jadi yang benar adalah wal asahhu annahu ya'ni al-qarna yudbat bimuddatin. Kata kurun itu dibatasi oleh masa waktu. Jadi saya ingin jelaskan bahwa kurun tidak mesti 100, 100, 200, 200, 300, tidak. Maksudnya gitu ya. Jadi ditentukan oleh batas waktu. Apa batas waktunya? Beliau mengatakan faqarnuhu sallallahu alaihi wasallam humus sahabah. Kurun Rasulullah SAW adalah sahabah. Wa kanat muddatuhum, waktunya minal mab'ats ila akhir man mata minas sahabah mi'ah wa ishrina sana. Jadi dari mulai diutus Rasul menjadi Rasul sampai sahabat yang paling terakhir wafat sekitar tahun 120. Sahabat yang wafat terakhir namanya Abu Tufail, wafat 110, ada yang mengatakan 120.
berdasarkan qarn ini. Jadi memang di zaman dahulu tanggal wafat, hari wafat itu nggak penting, tapi sekarang sangat penting untuk merayakan ulang tahun kematian, ulang tahun lahir gitu ya. Jadi penting sekali kalau sekarang. Kalau dulu nggak penting. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu nggak terlalu memperhatikan kapan lahir, kapan wafat gitu ya. Ini poin ini. Yang kedua, wa qarnut tabi'in min mi'ati sanah ila nahwi sab'in. Sedangkan masa tabi'in adalah antara tahun ke-120 sampai 170. Di kalimat lain samanin sampai 180. Ustaz, radio. Jelas ya? 180. Siapa yang terakhir wafat dari kalangan tabi'in? Khalaf bin Khalifah, wafat sekitar tahun 181 Hijriah. Ini wawasan, seperti bulan-bulan yang lalu kita kalau bicara tentang apa ini? Tasjid Ja'wi gitu. Udah banyak para masyayikh sampaikan tasjid Ja'wi. Antum sudah insyaallah udah mual di perut sini, tinggal muntahin aja ya. Ini tambahan untuk memperkokoh keyakinan kita bahwa para salafus saleh itu pantas sekali dijadikan rujukan utama dan dasar. Selain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi fakta menunjukkan mereka memang orang-orang yang terpuji. Ya. Yang terakhir adalah masa tabi'ut tabi'in adalah dari tahun 170-an sampai 220-an. Yang wafat terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah Al-Hasan bin Arafah, wafat sekitar 257. Ada yang mengatakan sampai 250 ya, ada yang mengatakan 220, tapi sekitar sampai 200 pertengahan. Jadi tidak lebih dari 250, nggak sampai 300. Tapi kalau melihat bahasa kan kurun itu 100 tahun, 100, 200, 300, seharusnya begitu ya. Tapi kenyataannya, faktanya, melihat faktanya, tahun kematian Al-Hasan bin Arafah rahimahullah itu sekitar tahun 257 Hijriah. Beliaulah orang yang terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan sahabat tabi'in terakhir yang wafat. Ya. Ini masalah as-salafus salih. Yang kedua, kita ingin mencontohkan betapa hebat dan mulianya para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya contohkan begini, satu kasus kehebatan mereka tidak pernah keluar dari salafus saleh, dari ittiba pada Rasulullah SAW, sekalipun pengetahuan mereka luar biasa luas. Suatu hari ada riwayat yang mungkin banyak digunakan oleh kita sebagai dalil tidak boleh macam-macam lah ya. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ada satu riwayat tentang asbabun nuzul ini yang menarik sekali. Betapa sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak serta-merta apa yang terbayang bahasa mereka, apa yang terbayang di pikiran mereka, mereka langsung luapkan dalam amal. Tidak. Kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, derajatnya sahih, bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih. Saya mohon maaf karena kacamatanya terlalu kaya, jadi ada dua. Riwayat ini diriwayatkan dari Aslam Abi Imran. Siapa? Aslam Abi Imran, seorang tabi'in, wafat 91 Hijriah. Masih tabi'in ya. Ghazawna minal Madinah nuridu al-Qustantiniyah. Kami berangkat dari kota Madinah
hendak perang menuju Konstantinopel, sekarang di Turki. Oke. Wa 'alal jamaah Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, putra dari Khalid bin Walid. Di kalangan jamaah pasukan tempur ada Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, tabi'in, wafat sekitar 46 Hijriah. Di riwayat Imam At-Tirmidzi bukan hanya Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, tapi ada juga Uqbah ibn Amir, wafat 58 Hijriah. Ini musahaba ya, masih. Lalu ada Fudalah ibn Ubaid, wafat 53 Hijriah. Dikatakan warrumu mulsiqu zuhurihim bihaitatil Madinah, sedangkan pasukan Rom tetap berada di benteng-benteng mereka. Fahamala rajulun 'alal adu, tiba-tiba seseorang menerobos pasukan Romawi sendiri. Bayangkan, pasukan besar membawa senjata-senjata tajam, tombak, anak panah, pisau. Tiba-tiba seorang dari kaum muslimin menerobos pasukan yang besar itu sendirian. Ini pasukan berani mati. Faqala an-nas, tiba-tiba suara gemuruh di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin nih. Mah la ilaha illallah yulqi bi badanihi ila tahlukah. Pemahaman yang muncul langsung di benak kaum mukminin yang saat itu ikut serta. Waduh, kacau nih orang. Dia menjerumuskan dirinya ke hancuran, tahlukah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya mereka mengingkari kerjaan itu. Kenapa? Karena paham awal ila tahlukah ya ini. Di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari wafat di perang ini di Konstantinopel. Ya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, ya ayuhan nas, innakum latu'awwaluna hadhil ayah hada ta'wil. Wahai kaum muslimin atau orang-orang atau manusia biasa, ya. Kalian mentakwilkan ayat ini. Takwil menurut para salafus saleh itu tafsir. Kita aja takwil sudah mulai berubah-ubah tuh. Pokoknya mengartikan sesuatu yang bukan aslinya. Nah, itu udah. Itu yang terakhir-terakhir tuh. Ya. At-ta'wil, kalian telah mentafsirkan ayat itu menurut penakwilan kalian sendiri. Artinya jangan dulu. Kalian harus tetap pada panduan. Di sini masih ada sahabat yang ikut serta, dan sahabat itu tahu persis kapan ayat itu turun dan kepada siapa ayat itu turun dan apa maksud dari ayat itu. Lalu dikatakan, innama nazalat hadhil ayatu fina ma'syaral ansar. Kata Abu Ayyub, ayat ini turun kepada kami kaum Ansar. Abu Ayyub ingin menjelaskan, jangan serta-merta apa yang terpikir bahasa menurut ente langsung diterapkan kepada apa yang Anda lihat atau kejadian hukum. Jangan, tunggu dulu, lihat dulu bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain memahami ayat itu. Oke, kita lanjutkan. Lamma nasarallahu nabiyahu wa adharal islama qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kami kaum mukminin, berjaya, kaum muslimin, orang-orang musyrik masuk Islam banyak sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kami berseru kepada antar kami, kalau begitu kini waktunya
kita untuk memperbaiki ekonomi dan bisnis kita kembali. Udahlah, jangan terlalu berpikir perang lagi. Ini sudah waktunya kita untuk mengembalikan modal kita yang sudah terbuang di jihad. Nah, mulailah bisnis dikembangkan. Lupa udah tuh dengan pokoknya. Lalu dikatakan, Ta'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah. Ayat awalnya begitu, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian fi sabilillah, jangan binasakan diri kalian ke dalam kehancuran. Di sini yang dimaksud oleh Abu Ayyub, justru ketika kalian tidak berjihad, itulah yang disebut kehancuran. Ya, jelas nih. Artinya Abu Ayyub ingin menjelaskan, tidak serta-merta ayat itu kalian pahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ikuti mereka, insya Allah kalian akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Yang pertama. Yang kedua, contoh lain, antara ilmu dan penerapan sangat dalam dan luas, ya. Surah Al-Ma'un yang sering kita hafal dan dengarkan, ada kalimatnya, alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau arti kita saja biasa, ya udah, alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang di waktu salatnya sahun. Betul apa enggak? Alladzina hum an salatihim sahun. Tetapi ada satu tafsir yang dijelaskan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ayat ini turun untuk orang-orang munafik, bukan untuk orang-orang mukmin. Jadi yang dikatakan wailun di sini untuk orang-orang munafik. Kenapa? Karena menggunakan an, tidak menggunakan fi. Bayangkan sama antum, seluas hebat seperti itu para sahabat. Pi sama an saja cukup menjadi pandangan mereka yang sangat dalam. Ini maksudnya ini, bukan itu, gitu. Lah kalau kita nggak jelas fi, an, min, eta kene, ya. Saya akan contohkan nanti. Kenapa buktinya kita eta kene? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Ini salafus saleh. Maka Atha ibni Dinar rahimahullah yang wafat 126 Hijriah, beliau mengatakan begini, alhamdulillahilladzi qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim, tidak berfirman fi salatihim. Kalau an salatihim untuk orang-orang munafik, kalau fi salatihim untuk orang-orang yang beriman. Sebab tidak ada yang tidak pernah lalai kalau dia dalam keadaan salat. Ada pikirannya ke A, ke B, ya. Ini pun nggak bisa lepas. Para sahabat pun pernah kejadian hal-hal seperti itu. Bisa lupa di waktu salat, bisa nggak ingat bacaan di waktu salat. Itu fi. Tapi kalau an berarti meninggalkan waktu-waktu salat. An dia di luar salat, mau menuju salat banyak aja gangguannya. Antara sebentar lagi, antar lagi, akhirnya waktunya habis sampai akhir dan lama-lama terbiasa tinggalkan salat. Itu munafik pun. Makanya an salatihim, ya. Jadi di sini sangat dalam dan luas sekali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami satu ayat. Untuk itu saya ingin menjelaskan betapa perbedaan antara salafus saleh dengan kita. Kalau kita bahasa saja sudah banyak menipu. Saya contohkan, sekarang ini banyak sekali saya baca dan saya dengar ada orang yang tetap ragu apakah Nabi
Isa alaihissalam wafat atau enggak wafat? Karena bahasa Arabnya wafat. Padahal dalam bahasa Arab kata wafat belum tentu mati. Cuma dalam bahasa Indonesia kalau wafat itu udah pasti mati. Ini masalahnya gitu. Ya, kita lihat gini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang meragukan Isa alaihissalam masih hidup dan diangkat ke atas langit sana banyak di kalangan beberapa ulama lulusan Mesir dan lain sebagainya, banyak, tapi tidak menggambarkan pemahaman salafus saleh. Apa bedanya? Bedanya di sini kita lihat. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan ada 4 tafsir kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 55. Sekalipun beliau menyebutkan keempat dari penafsiran itu, semuanya tidak keluar dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Isa diangkat ke atas langit, lalu masih hidup di atas langit dan akan diturunkan di akhir zaman, baru nanti diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam tafsirnya. Yang pertama tafsirnya, ini tolong diingat-ingat oleh antum, oleh kita semua, bahwa seluas dan sedalam tafsiran At-Tabari pun tidak sama sekali keluar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Semuanya sepakat walaupun berbeda tafsir. Kita lihat pertama, faqala ba'duhum hiya wafatu naumin. Kata At-Tabari, ada satu ulama, beberapa ulama yang menyebutkan artinya wafatun naum. Di sini arti wafat adalah naum. Bisa lihat dalam bukti-bukti di dalam Al-Quran kata wafat itu naum. Pertama Al-An'am ayat 60, ya, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Di sini yatawaffakum bukan mati, tapi menidurkan di waktu malam, ya. Kedua, dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Yatawaffa. Jelas? Ya. Kata yatawaffa adalah tidur. Artinya di sini dalam ayatnya, wa idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Aku menurunkan engkau dan mengangkat engkau ke langit. Pertama. Kedua, wa qala akharuna ma'na dzalika inni qabiduka minal ard. Kata tawaffa dalam bahasa Arab asalnya qabid. Apa? Qabid, menggenggam. Makanya kata-kata menerima, ya, itu dalam bahasa Arabnya tetap aja adalah kata-kata tawaffaitu. Tawaffaitu. Jadi asal tawaffa itu asalnya bukanlah mati. Dalam bahasa Arab kata kata tawaffa bukanlah mati. Ya. Maka di sini artinya berarti inni qabiduka, aku menggenggammu dan mengangkatmu ke langit. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, nah ini, wa qala akharuna ma'na dzalika inni mutawaffika wafata maut. Ada yang mentafsirkan wafata maut, tapi beliau bilang, Qatadah dan Ad-Dhahhak rahimahumallah mengatakan yang dimaksud adalah takdim wa ta'khir. Apa takdim dan ta'khir? Ayo, ulumul Quran. Kata mutlak dalam bahasa Arab mutlakul jam'i, tidak mutlakut tertib. Kata waw tidak berarti
harus tertib, tapi pasti bergabung. Oke? Contoh saya bilang, yang datang kemarin ke sekolah cuma saya sama Ustadz Fatih. Apakah tertib? Belum tentu. Tapi pasti dua-duanya iya. Jelas ya? Pasti dua-duanya yang datang, saya dan Ustadz Fatih, iya. Tapi yang mana duluan? Belum tentu. Belum tentu yang saya sebut Ustadz Sarbini dan Ustadz Fatih saya duluan, belum tentu. Karena penyebutannya hanyalah untuk menyebutkan mutlakul jama', gabungan saja. Tidak berarti harus tertib. Baik, kata At-Tabari, ada yang mengartikan ini mumituka, aku mewafatkan engkau. Tetapi takdir wa takhir, artinya diangkat dulu ke atas langit, nanti turun di akhir zaman menjelang hari kiamat diwafatkan. Itu ayat itu maksudnya. Ini mumituka berarti inni rafi'uka ilayya wa mumituka qabla yaumil qiyamah. Itu maksudnya. Itu tafsirannya banyak ya. Yang terakhir, beliau mengatakan bahwa mana dzalika idz qala Allah ya Isa inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika ba'da inzali iyyaka ila dunya. Ini yang menjelaskan tadi muqaddam dan muakhar, dan yang ditakdim dan takhir. Jadi saya ingin menjelaskan saja terakhir bahwa itu menunjukkan sebanyak yang diriwayatkan oleh At-Tabari tak bisa keluar dari ittiba mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau mengartikan ini maksudnya ini, kalau mengartikan ini maksudnya ini, sangat dalam dan semuanya berarah kepada satu muara. Apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, itulah yang kami jalani dan kami maksudkan. Oke, terakhir salah satu contoh yang berkembang sekarang juga banyak, bahwa kita selalu mencari dalih dalam apa yang kita amalkan, walaupun itu tidak pernah terpikirkan atau diamalkan oleh para salafus saleh. Apa maksud saya? Gini contohnya, yang sekarang lagi rame, luar negeri, nggak tahu dari mana itu, hakim siapa? Syekh Asim. Dari mana itu? Yang rame ya, katanya membid'ahkan. Banyak asatidz kita dan para masyaikh kita di Indonesia menjawab tuduhan itu dengan mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah dalam doa itu ada dalilnya. Al-Fatihah dalam doa, Al-Fatihah di setiap momen dan lain sebagainya, itu ada dalilnya. Dalilnya sahih. Riwayat Muslim. Mari saya bacakan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1913. Diriwayatkan dari, saya sengaja 3 sanadnya saya bacakan supaya ingin saya jelaskan bagaimana cara memahaminya. An Abdullah bin Isa, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas. 3 ya, itu yang disebut. Qala bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, mendengar suara gemuruh dari atasnya. Farafa'a ra'sah, mengangkat ke atas langit pandangan. Faqala hadza babun minas sama, ini satu pintu dari langit, putih hal yaum, hari ini dibuka, lam yuftah qattu illa yaum, yang tidak pernah dibuka kecuali hari ini. Ada sesuatu yang besar luar biasa. Kenapa pintu langit ini dibuka? Fanazala minhu malak, satu malaikat turun. Faqala hadza malakun nazala ilal ard, lam yanzil qattu illa al-yawm fasallam. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi, yang tidak pernah turun kecuali hari ini. Subhanallah, bahwa sesuatu apa ini kok ada satu utusan malaikat yang satu kalinya turun ke bumi hanya untuk membawa hari ini. Apa itu? Lalu fasallam, mengucapkan salam. Faqala,
abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Ya Rasulullah, abshir, kabar gembira, binurain, ada dua cahaya yang engkau diberikan keduanya, lam yu'tahuma nabiyyun qablak, tak ada satu nabi pun yang sebelummu diberikan dua poin ini. Fatihatul kitabi wa khawatimus suratul Baqarah. Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Lam taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Tidak ada satu huruf pun yang engkau baca dari keduanya kecuali engkau pasti diberikan. Bukankah ini menunjukkan kapan engkau baca akan dikabulkan? Boleh dong. Saya sekarang nih, ayo Al-Fatihah. Betul ya? Jelas ya? Dalilnya jelas. Kalau menurut logika umum, oke, sangat jelas. Tapi kembali lagi, mari kita cek lurus pemikiran kita dengan bagaimana salafus saleh. Hadis ini riwayat siapa? Imam Muslim. Dari jalur siapa? Ibnu Abbas. Dari jalur siapa? Sa'id ibnu Jubair. Dari jalur siapa? Abdullah ibnu Isa. Kulluhum thiqat. Semuanya thiqat. Tabaqah ula, tabaqah thaniyah, tabaqah thalithah. Generasi 1, generasi 2, generasi 3. Pahamkah mereka yang mereka sampaikan? Paham? Apa mereka? Oh, enggak paham Ustaz mereka. Jadi karena mereka kurang paham sehingga mereka enggak seperti kita. Wah, ini bahaya kalau begini. Kalau begini akan bahaya ya? Paham, baik. Satu, saya tanya, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini ngamalin apa yang kita amalkan? Hah? Padahal dia yang meriwayatkan loh. Pertama, oke. Kedua, Abdullah ibn wafat 200-an. Hah? Masih tabi'ut tabi'in. Meriwayatkan hadis ini? Ini riwayat Imam Muslim. Hah? Siqat. Ngamalin apa yang kita amalkan? Tidak. Sa'id bin Jubair tabi'in, wafat 100. Oke. Ibnu Abbas terjemahanul Quran, sahabat. Paham apa yang mereka sampaikan riwayatnya? Tapi adakah di antara mereka riwayat kalau lagi ta'lim qabla nabda Al-Fatihah? Ada pertanyaan yang sempat saya bingung. Apakah kita tidak boleh untuk berkreasi rasa fisik yang lahir dari akal dan rasa? Ketika kreasi itu hal-hal yang bersifat perkembangan biologis, kimia, fisikal kehidupan, maka masuk ke dalam ruang lingkup akal dan rasa. Seperti budaya. Budaya itu kan coet, gelas, piring, kan? Budaya itu yang fisik. Silahkan kreasi. Dulu nggak ada sendok, sekarang pakai sendok. Ahlan wa marhaban, silakan saja. Dulu tidak ada pesawat, sekarang pakai pesawat. Ahlan wa marhaban. Dulu pecinya bukan ini, sekarang pecinya ini. Songkok nasional. Ahlan wa marhaban. No problem. Sama sekali nggak ada itu. Tapi bagaimana Anda berkreasi sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak bisa, itu tidak ada kreasinya. Kalau ada kreasinya, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang paling hebat dalam berkreasi agama. Betul nggak? Waktu mereka tawaf, telanjang, kreasi itu. Iya dah? Boleh dong. Siapa yang melarang? Apa logikanya? Logikanya ini dipakai di pasar, sering bohong, sering caci maki, sering macam-macam. Masa menghadap Allah dengan pakaian yang kotor? Betul nggak? Bukalah serayanya, pantas. Biarlah Allah melihat utuh tubuh saya yang bersih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada ketakoruban yang tidak ada jalurnya, telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kesimpulannya, dalam beragama hendaknya kita qanaah dengan apa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jangan terlalu kagum dengan kepandaian bahasa, keluasan riwayah. Tahu keluasan riwayah? Hafal banyak di kepalanya, A, B, halaman sekian, anu sekian, B, C, angkat atas di bawah. Apalagi hafal riwayat-riwayat sahabat, doib, maudhu, apa semuanya disampaikan. Nggak peduli dengan urusan apakah jalan kita itu sesuai dengan para salafus saleh atau tidak. Inilah salah satu tujuan kita di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kita yang berjalan terus-menerus. Kita berada dalam satu perahu. Semoga perahu ini bisa menjadi pemandu di tengah-tengah kesimpang siuran informasi, kesimpang siuran cara pemahaman beragama, kesimpang siuran cara beramal. Mudah-mudahan dengan cara bersama, dengan cara naik perahu bersama, kita saling tertuntun dan terpadu dalam jalan beragama kita. Itu kita segera terus-menerus belajar tentang bagaimana para salafus saleh memahami agama ini. Qanaah. Jangan qanaah dengan hanya kebanggaan tadi yang saya bilang. Sekarang terlalu banyak, soalnya medianya sudah masuk ke mata kita gitu ya. Bukan lagi kalau dulu di rumah-rumah itu cuma televisi gitu ya, nggak banyak. Tapi di luar saja udah habis kita. Video setiap saat, Ustadz anu, Kiai anu, Profesor ini, anu ini semua. Sumpah banyak diputar kita. Kadang-kadang kita putar Profesor anu, kita Kiai anu. Peduli amat, yang penting nasihatnya bagus. Bagus nggak bagus, akhirnya lama-lama kita jadi kebal. Tidak lagi berpikir tentang apakah benar apa yang kita pahami sesuai dengan salafus saleh atau tidak. Hati-hati. Dan kepada asatid juga, saya kemarin juga sampaikan di sekolah tinggi, sepinter apapun kalian telah meneliti berbagai kitab, berbagai penelitian, tidak sehebat para salafus saleh. Jauh antara langit dan bumi, jauh. Mereka mampu memadukan 4 kriteria yang ada di dalam orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, akidah mereka. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, amal saleh mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, pemahaman dan pengetahuan mereka tentang semua maraji, kitab-kitab terdahulu. Ala hudam mir rabbihim, mereka tetap terpadu di dalam hudam mir rabbihim, nggak pernah keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah. Sebuah apapun, masya Allah, ittiba mereka dipadukan dengan ilmu mereka yang sangat dalam. Sangat luar biasa. Dulu contoh Wahab bin Munabbih, sahabat yang sangat dalam tentang pengetahuan mereka tentang ahlul kitab, riwayat-riwayat Israiliyat yang dikenal kita. Dulu mereka cara
tapi saya memasuk itu tanpa sangat dalam. Sebegitu saja, padahal mereka menjelaskan dengan sangat dalam. Jadi saya berharap semua kita, para asatid juga harus banyak menanamkan terus-menerus keyakinan yang dalam kepada para anggota halakohnya ya, tentang tetap berada dalam koridor salafus saleh. Insya Allah Allah akan berikan keselamatan dan kedamaian bagi kita sekalian. Prinsip-prinsip salafus saleh itu sangat sangat tumakninah buat kita, tidak terlalu ifrat, tidak tafrid, tidak berlebih-lebihan, tidak juga sangat meremeh-remehkan, tidak ya. Jadi ingat, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau mau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali salafus saleh. Mereka kan suatu hadis, mereka memaknai hadis-hadis itu atau ayat-ayat itu. Kalau apa yang mereka riwayatkan dan mereka sampaikan maknanya, tapi mereka tidak amalkan, kita tidak mengamalkannya. Jelas ya? Tidak mengamalkannya. Apa yang mereka riwayatkan dan mereka tafsirkan, itulah yang kita tafsirkan. Tak usah direkayasa dengan berbagai pertanyaan yang tidak masuk ke dalam logika masing-masing kita, sebab logika tak akan pernah sampai kepada derajat tertinggi ya, tak pernah sampai kepada hakikat sesuatu. Ini gambaran yang sangat penting untuk saya sampaikan, gunanya agar kita benar-benar qanaah pada jalur menggali dan memahami apa yang telah dipahami oleh para salafus saleh. Salafun saleh, orang-orang yang sudah terjamin. Khairukum, sebaik-baik kalian. Khairu ummati, sebaik-baik umatku. Tidak ada lagi jalur untuk baik sebagaimana mereka telah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, karena saya mendengar di beberapa tahun ini banyak di antara kita yang sedikit terlalu kagum sama pada video-video yang antum ditipu belaka ya, dengan hanya keangkuhan gelar, keangkuhan hifdzur riwayah, menghafal riwayat. Kalau digali lagi akan sangat lemah, kabaitil ankabut, seperti rumah saak, seperti sarang laba-laba yang sangat gampang ditepis. Coba yang enggak gampang itu adalah bagaimana menata hati kita untuk tetap berada keyakinan kepada salafus saleh, karena mereka sudah wafat. Ini yang jadi persoalan besar gitu ya. Kalau kalau hanya bisa menepis mereka, bisa saja kita nggak benar, nggak tepat. Tapi kalau sudah lama-lama, oh iya juga ya, udah habis deh kita. Kalau sudah iya dan iya, untuk itu para asatid, saya hanya berkali-kali lagi mengulang karena sering dengarnya hal ini. Para asatid, tolong jaga besar-besaran untuk jangan sampai hanya menjadi menjadi transfer bacaan buku kita saja. Tidak, pahami dulu dalam-dalam apa yang jadi kajian, lalu kuatkan keyakinan kita, prinsip-prinsip salafus saleh, lalu tanamkan kepada semua semua teman-teman atau al-ikhwah kita untuk tetap meyakini sesuatu yang sangat mendasar dalam pemahaman, dalam akidah. Ikuti Al-Quran, Sunnah dan lafaz-lafaznya serta apa yang dipahami oleh salafus saleh. Dalam ibadah, amal-amal saleh, ibadah taqarrub, maka kita tetap berkomitmen apa-apa yang diamalkan oleh salafus saleh, itulah yang kita amalkan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh mereka, padahal saat itu seharusnya ada diamalkan oleh mereka, tetapi mereka tinggalkan, kita pun tinggalkan.
Bukan semua yang ditinggalkan di salafus saleh kita tinggalkan. Di salafus saleh nggak ada kapal, nggak ada pesawat, ya. Iya, karena memang kapal dan pesawatnya nggak ada. Bukan karena sesuatu yang sebenarnya bisa dilaksanakan, tetapi mereka tinggalkan, gitu ya. Itu, misalnya zikir, salawat, membaca Al-Quran, itu bisa mereka kerjakan bagaimanapun caranya, apapun bentuknya dan lain sebagainya. Tapi banyak yang mereka tinggalkan, enggak mereka laksanakan. Terlepas klaim bid'ah atau tidak bid'ah, ini nggak ada urusannya dengan masalah klaim bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip beramal kita tidak melaksanakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini contoh. Apakah misalnya, ini contoh ya, ini yang ringan, Shadaqallahul azim, itu kan ringan. Kita tidak mengklaim ini masalah bid'ah atau tidak bid'ah, dan nggak usah berdebat panjang. Maksud kita gitu ya. Kita tidak usah berdebat tentang ini bid'ah atau tidak bid'ah. Kita hanya berprinsip ini tidak diamalkan oleh salafus saleh. Selesai. Kami tidak mengerjakannya. Oke? Ya, ini prinsip penting. Ya. Kalau masalah perdebatan bid'ah dan tidak bid'ah itu kerjaan ulama. Itu pemikiran para ulama. Kita tidak bisa hanya bisa mengklaim. Kita juga dapat dari para ulama, gitu ya. Hanya itu saja yang bisa kita kerjakan. Prinsipnya, setiap amal ibadah atau amal-amal taqarrub yang tidak dikerjakan oleh para salafus saleh, kita pun meninggalkannya dengan meninggalkan perdebatan bid'ah atau tidak bid'ah. Kami prinsipnya adalah meninggalkan taqarrub ibadah yang tidak dikerjakan oleh salafus saleh. Jadi selamat, gitu. Sebab kita orang awam, sama-sama orang awam, bukan ahli ilmu. Kita bukan juga tulabul ilm yang ngaji sama para masyayikh, gitu ya, atau para ulama. Tapi kita tulabul ilm, tulabul ilm sendiri, nggak apa-apa deh, tulabul ilm sendiri dalam hal ini. Jadi kembali teman-teman yang mau belajar sendiri pun karena semangat mempelajari tafsir misalnya, mempelajari hadis misalnya, tetap kembalikan pemikirannya, ikuti salafus saleh. Jangan hanya berputar kepada kepandaian kita, oh bahasanya begini, oh anunya begini. Enggak, itu menipu saja ya, kepandaian yang hanya sebentar, tidak ada aslinya. Aslinya ketika dikaji akan berbenturan dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada tanya jawab kan Pak Jami? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.